Untuk pemirsa yang baru gabung, aku mau sedikit preview di segmen 1 tadi. Bagaimana cerita beliau bisa menghafalkan Al-Quran dalam 9 bulan saja di kursi roda ya Pak? Masya Allah, di kursi Di roda. kursi roda. Tapi juga beliau bisa mengajak kakaknya untuk menghafal Al-Quran. Dan sekarang sudah punya pesantren ya. Udah punya pesantren, santrinya ada 77. Masya Dan insya Allah Allah. kedepannya bakal ada 77.000 santri. Wih, amin. Terus tadi juga ada cerita tentang membeli jodoh pakai handphone, pakai sedekah. Nah, gimana itu? Lanjutin. Ya, pada saat itu ngeluarinnya deg-degan Ustadz, Masya Allah. Tapi ya memang nggak langsung dijawab. Beberapa tahun kemudian ternyata maksudnya dirasa-rasa, kok saya ngerasa jalan hijrah saya Ustadz Yusuf Mansur gitu. Terus akhirnya dipertemukan juga dengan yang memang ada kaitan gitu, Masya Allah Ustadz. Di situ saya ngerasa luar biasa. Berubah mindset semua karena Ustadz. Allahu Akbar, izin Allah. Waktu sedekah itu umur berapa? Kalau boleh tahu. Usia. 2011, Ya. 24. 24, Masya Allah. Teh, mendampingi seorang suami hafiz Quran dengan segala keterbatasan ini, Teteh justru menemukan ada kesempurnaan atau kelebihan nggak? Iya. Apa diantaranya? Ketenangan. Ketenangan hati. Terus kayak satu frekuensi Ustadz dalam pengasuhan. Jadi mungkin setiap rumah tangga pasti ada kesulitan, tapi ngerasanya lebih mudah gitu Ustadz. Karena mungkin yang saya hadapin orangnya lebih bijak, lebih nilai-nilai Qur'annya diterapkan. Melayang ente tat, bini terus. Jadi banyak belajar dari beliau Ustaz. Oh, banyak belajar dari beliau. Bener Ustaz. Pasti nggak mudah ya bersuamikan mempunyai keterbatasan. Mungkin kan sebelumnya beliau bebas kemana-mana. Sekarang kalau mau kemana-mana harus nungguin dulu ini yang gendong. Nungguin dulu ada yang ngangkut ke air gitu, ke kamar mandi, ngangkutin ke mobil gitu. Karena beliau udah punya mobil waktu sebelum menikah tuh. Jadi Masya Allah hadiah. Sebelum nikah udah punya mobil? Beliau, ya. Ini istri? Istri. Kalau saya benar-benar itu Ustaz. Dahsyat. Jadi saya benar-benar dulunya memang ada kekhawatiran pas mau nikah tuh. Berarti kaya tapi mau nikah sama yang lumpuh. Yang Teteh lihat apa sih dari ini kan ganteng juga enggak? Ustadz, iya kan bercanda elah. Ini kan temen boleh lah. Kemudian Ustaz, Harai. Apa yang dilihat? Maksudnya kan di luar sana masih banyak laki-laki yang gagah, di luar sana masih banyak laki-laki yang ganteng gitu loh. Kenapa milih yang lumpuh? Apa ini Itu yang membedakan? pertanyaan sering banget dari awal nikah. Hampir semua orang nanya kayak gitu. Jawabannya masih membingungkan sebenarnya. masih dalam pengaruh hipnotis tadi. Hipnotis Quran. Oh iya benar. Hipnotis Quran. Oke, Ustadz. Terima kasih ya Teh ya. Teteh ikut ngapal Quran juga sekarang enggak? Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Karena kan beliau basicnya pengusaha ya. Jadi bukan dari kalangan pesantren gitu. Iya, pengusaha. Terima kasih loh pengorbanan Teteh buat Quran, dan yang Teteh lihat itu hanya Quran. Insya Allah 4 anak ya? Ini anak keempat. Calon anak keempat. Insya Allah lahir selamat, amin ya. Amin, Insya Allah amin. 4-4-nya jadi ulama semua. Amin ya Allah. Dan jadi pengusaha dunia akhirat semua insya Allah. Dan menjadi dakwah buat teman-teman pemirsa ya yang sehat gitu ya. Allah. Yang masih jauh sama Quran padahal dia sehat gitu. Gampang jalan, gampang lari, tapi juga jadi gampang udah ninggalin Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kau tinggikan derajat Ustadz Isa sama Ustazah sama Teteh. Dan kau angkat semua yang berkhidmat dengan Quran untuk Quran dan yang bersama Quran. Amin ya Allah. Ustadz Isa. Ya. Antum kan udah dapat nih ya keberkahan Quran ya. Berkenan nasihatin kami. Jadi Ustaz, ini pengalaman yang saya alami, yang saya
dapat dari Al-Quran itu benar-benar Allah mempermudah sekali kehidupan saya. Di saat mungkin yang sehat, yang kaya, yang ganteng gitu ya, mereka masih mencari-cari jodoh. Alhamdulillah Allah dikasih istri. Antum keganteng tat. Iya. Masya Allah. Benar. Mungkin ada yang udah nikah mungkin ya Ustaz. Tapi kadang setelah nikah merindukan momongan, nggak langsung nggak sama Allah dikasih momongan. Iya. Kakak saya aja sampai 16 tahun nunggu momongan tuh. Alhamdulillah saya dikarunia oleh Allah mau 4 sekarang alhamdulillah dengan barokah Al-Qur'an. Tapi kakak juga dapat akhirnya? Akhirnya dapat. 16 tahun menanti anak. Akhirnya punya anak. Iya. Ada nggak kaitan sama Quran? Ada. Jadi memang setelah saya ngafalin Quran, kakak sering bertanya tentang tentang ini yang belum punya anak yang lumpuh juga? Enggak. Ini kakak perempuan. Beliau pemirsa buat yang baru hadir di segmen 2, 6 bersaudara, 3 lumpuh. Dan dari 6 itu 2 yang hafiz dan 2-duanya itu yang lumpuh. Coba pemirsa kita ini baca aja bagaimana ceritanya. Baca. Coba. Subhanallah. Allahu Akbar. Lanjut Ustaz. Iya, betul. Kita insya Allah ketika kita mensedekahkan waktu kita untuk Al-Quran, Al-Quran akan memberikan banyak keberkahan kita dalam hidup insya Allah. Sallu ala Nabi. Kalau kita menyedekahkan waktu kita untuk Quran, maka Allah Al-Quran akan memberikan kita, gitu ya? Iya, betul. Lebih banyak lagi waktu sesungguhnya gitu ya? Iya. Dan keberkahan yang makanya nggak ada keraguan dalam Al-Quran itu insya Allah. Nggak ada keraguan dalam Al-Quran. Salah satu mimpi saya adalah ingin menyemangati para saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang satu nasib dengan saya, senasib dengan saya gitu ya. Yang lumpuh, yang tunanetra, yang tunarungu, yang Allah jaga matanya, yang Allah jaga pendengarannya. Jadi jangan pernah jauh daripada Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa memfasilitasi mereka agar tetap dekat bersama Al-Quran dengan terwujudnya pesantren insyaallah. Allah, itu mah buat kita juga pemirsa ya. Hukumnya buat kita juga ya. Kita juga yang merasa sehat begini, yang bisa jalan, bisa lari ya. Juga jangan kemudian keluar dari Quran, betul nggak? Ya. Ustadz Isa, pemirsa menyaksikan ya bahwa ya kecuali memang fenomenal ya, seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allah yarham. Beliau dalam keadaan keterbatasan penglihatan kemudian jadi presiden di Republik Indonesia ini. Ustadz, ngaji dikit dong sebelum saya nyapa pemirsa Zoom. Ya. Jadi pemirsa denger ya, dengerin bacaan Qurannya, insyaallah ini menjadi obat buat yang sakit dan menjadi rahmat buat semua yang ada kesulitan, kesusahan dan impian. Bismillah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ما شاء الله صدق الله العظيم. Adem pemirsa ya. Adem. Pemirsa ini biasanya nangis karena utangnya. Allah. Kameramen, kru tersentuh karena utangnya. Hari ini tersentuh karena antum, izin Allah. Betapa mereka saya, kami, kumia kita ya.
berdiri bisa, jalan bisa. Hafal Quran nggak bisa. Antum hafal Quran, Allah. Jadi nanti bikin rekaman tilawahnya itu ya memang begini, pakai kursi roda. Oh keren itu. Salam. Amin, Ditunggu Ustaz, 30 juz ya Ustaz. Amin. Baik, ini peserta Zoom-nya Kak Kumi. Iya. Ini anak-anak didiknya Teteh sama Kang Isa. Ustaz, ini santrinya rata-rata perempuan apa gimana? Perempuan ada 30 Ustaz. Perempuan Ikhwan ada 30. 47. Lakinya 47. Iya, laki-lakinya 4. Yang paling jauh dari mana? Paling jauh ada yang dari Batam sama Riau. Dari Batam, dari Riau. Iya. Teteh, apa keinginan Teteh yang belum terlaksana mendampingi beliau dan sebelum mendampingi beliau? Apa ya? Udah Ustadz semua, udah cukup. Semua. Udah beres. Udah rapi. Udah tinggal buat agama Allah aja. Insya Allah. Allah bisa umroh bareng ya nanti insya Allah. Amin. Kalau antum saat apa yang merasa belum tercapai? Mudah-mudahan sebelum meninggal ini pesantren udah beres yang ramah difabel Ustaz. Amin. Mudah-mudahan sebelum meninggal tuh Panjang saya punya lagi karya umur. insya Allah. Amin. Jadi seseorang tuh bakal dikenang mungkin karena karyanya Ustaz ya. Kita tuh akan tetap hidup tuh gara-gara karyanya. Mungkin salah satu karya saya adalah mudah-mudahan menjadi wasilah para difabel mengenal Allah melalui Al-Quran gitu. Karena ketika difabel kenal Al-Quran, insya Allah mereka nggak akan menjadi mudah mengeluh, akan menjadi pribadi yang tangguh, semangat, tetap husnudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ustadz, itu mah kami juga yang nggak difabel lu geper lu Ustadz, ya. Jadi solusinya bagus ya, pokoknya kenalin aja sama Quran ya. Iya, Maka nggak ada yang putus asa, betul ya? Betul. Nggak ada yang kemudian hilang harapan ya dan termotivasi gitu ya. Betul, Ustaz, Allah. insyaallah. Ya. Oke, Mbak Cynthia ada di sini Mbak Cynthia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini santri juga atau? Ya ini santri kita. Oh, santri. Tapi lagi pulang kemarin karena COVID. Corona. Oh, Cynthia di mana tinggalnya sayang? Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Dari Palembang. Dari Palembang. Gimana kesan-kesan kamu tentang Ustadz sama Ustazah nih? Kesannya banyak banget. Mulai dari cara pola pikirnya, mulai dari pengajarannya. Masya Allah banget deh, pokoknya di situ ngubah pola pikir kita menjadi keajaiban-keajaiban tuh ada kayak gitu. Masya Allah. Berapa umur kamu sayang? 19 tahun Ustadz. Udah 19 tahun. Saya kira masih 14. Muda banget. Iya. Cynthia, cita-cita kamu jadi hafizoh insya Allah terlaksana, amin ya. Amin. Amin Allahumma. Sekarang udah berapa juz sayang? Masih dalam murojaah. Oh, tapi udah pernah 30 juz? 15 juz. 15. Hah? 15 juz. 15 juzan. Baik, insya Allah Cynthia dan semua santri-santrinya Ustadz Isa dan Ustazah semuanya diberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Ustadz Isa, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama, Ustadz. Jazakumullah Oke, ahsanal insya Allah. jaza. Ya, Ustazah terima kasih. Banyak inspirasinya Masya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi pasangan serasi dunia akhirat. Amin, ya Sakinah Allah. mawaddah Amin, amin. warahmah dengan Al-Quran. Amin.